may be seated. Saudaraku, silakan duduk. Thank you singers. Dan sisakan satu orang bersama saya di sini. Kita sedang merayakan satu pribadi yang disebut the most controversy person in the world. Pribadi dengan kontroversi yang paling besar, paling luar biasa di dunia ini. Gak usah diringi gak apa-apa. Nanti tambah lama saya khotbahnya ya. Karena terbawa oleh musik itu. Saudaraku, kenapa saya katakan dia pribadi yang paling kontroversi? Jelas saudaraku. Ya, coba saudara lihat di negara kita ini aja. Indonesia yang dikenal sebagai the greatest Muslim country in the world. Bisa merayakan Jumat Agung. Libur nasional lagi. Ini David dulu kan kuliah di Amerika. Sama Hans. Mana ada kalian libur Good Friday? Tidak ada di Amerika saudaraku. Cuma di Indonesia. Karena memang ini sebuah nubuatan. Negara ini akan dilawat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sampai ada orang berkata begini. I'm so sad. Why? Kenapa kalau Tuhan mati buat kita kok kamu katakan Good Friday? Hah? Mestinya kan jangan Good Friday. Wong Tuhan mati menebus dosa kita kok ucapannya Happy Good Friday. Gak cocok katanya. Oke sekarang yang satunya menanggapi gini. Kalau seandainya ya kamu ditentukan dihukum mati. Lalu kemudian ada orang berkata, aku gantikan kamu deh, kamu gak perlu mati gitu. Buat kamu tuh kabar yang apa? Good, dia bilang gitu. Makanya Good Friday. Saudara kasih Tuhan, bukankah sebetulnya kabar yang baik buat setiap kita bahwa raja itu telah mati buat saudara dan bahkan menggantikan posisi saudara. Dan saya katakan from cross to crown. Jalan inilah jalan hidup orang percaya seharusnya. Jadi ini bukan sekedar gagah-gagahan judul khotbah saudaraku. Tapi inilah sebuah proses kehidupan. Bagaimana raja kita, Yesus pernah berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi kalau guru kita menghadapi penderitaan, saudara juga jangan menengking penderitaan. Karena ada beberapa gereja mengajarkan bahwa nggak perlu menderita. Loh, Alkitab mengajarkan saudaraku kepada kita bukan cuma dipanggil untuk percaya bagi Yesus. Tapi juga harus menderita bagi Yesus. Tentunya penderitaannya berbagai jenis. Salah satunya Tuhan pernah berkata begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia harus mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Saudaraku dikasih Tuhan, itu salah satu bentuk penderitaan supaya daging kita disalibkan. Ya, nah mari kita akan lihat ayat yang mendasari dari pesan firman Tuhan. Dan ayat ini adalah ayat yang dibahas di seluruh GBI Rock dalam dan luar negeri tentunya. Ya, Galatia 3 ayat 13 dan 14. Dan saya ajak saudara membacakan dua ayat ini saja. 1, 2, 3. Kristus telah, baca saudara ya, jangan dibatin. Kita ini sudah banyak batin saya. Sampai dibatin semuanya gitu ya. Sekarang lepaskan batin saudara memperkatakan. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, perhatikan, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Salah satu kata Ibrani yang dipakai kata kutuk itu kelalah namanya. Kata kelalah adalah bukan sekedar kutuk, oh nanti kamu sakit, oh kamu bangkrut atau apa. Tapi ternyata saudaraku, kelalah itu adalah sebuah kuasa. Kuasa, saya perlu ada orang yang tinggi besar di sini ya. Nah, saya minta ini aja. Oh iya, Pak Agus, cocok sekali. Ya, nah silakan Pak Agus, agak cepat Pak Agus. Seperti biasa Anda urus asuransi begitu cepat. Oke, ya cocok ya, lebih tinggi dari saya ya. Baik, Bapak sekarang jadi kutuk. Kutuk, it's a power, sebuah kuasa. Di atas kepala saya. Ya. Wajah jelek Pak ya, namanya kutuk. Sebuah kuasa yang menaungi seseorang. Dan
kuasa yang menaungi seseorang ini akan membuat orang itu satu, keadaannya akan semakin lama semakin buruk. Kedua, keadaan orang ini akan semakin lama semakin sakit-sakitan, tidak bahagia, mengalami kerugian, kebangkrutan, dan tidak mengalami hal yang baik dalam seumur hidupnya. Saudaraku, itu kutuk. Coba lihat, kemanapun kita pergi, kutuk akan menyertai orang tersebut. Anda lakukan apa saja, tapi kalau kuasa kutuk ada di atas kepala kita, sudahlah. Tidak ada harapan untuk masa depan yang gilang gemilang bagi orang tersebut. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, untuk itulah Yesus Kristus harus tergantung di atas kayu salib. Supaya kutuk yang seharusnya terjadi dalam hidup setiap kita. Kutuk keturunan, kutuk perceraian, kutuk perselingkuhan. Semua namanya dosa mendatangkan kutuk adanya. Dan kutuk yang membahayakan ini, by the grace of God, saudaraku, tidak perlu menimpa hidup saudara selama-lamanya. Sebab Yesus telah memberikan dirinya terpaku di atas kayu salib. Menggantikan semua kutuk yang berlaku dalam hidup setiap kita. Sehingga kutuk yang seharusnya berlaku kepada kita diganti menjadi, katakan lebih keras, berkat. Sekarang pasang wajah cerah berkat. Sudah. Ketika deal asuransi sekian miliar. Haleluya, ya, haleluya. Oke, sekarang berubah jadi berkat. Bahasa Ibrani kata berkat itu barah. Kata barah itu dari sekian bahasa ya, dari setiap kata ya ada begitu banyak. Tapi for the first time waktu Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 28, saudara saya sengaja ucapkan begini. Kalau saudara di sekolah Alkitab itu ada istilah begini, the law of first mention, hukum pertama kali disebutkan. Jadi kita harus perhatikan sebuah kata kapan pertama kali di Alkitab disebutkan itu mesti diteropong baik-baik supaya aslinya tidak tercemarkan, aslinya tidak terdeviasi, tidak diselewengkan, tapi artinya jelas dari muasalnya apa. Nah blessing, kata blessing pertama untuk manusia itu Kejadian 1 ayat 28. Tidak ada di slide, tidak apa-apa. Dikatakan Allah memberkati mereka. Nah kata blessing di situ disebut kingdom blessing. Itulah bahasa Ibraninya barak. Barak adalah sebuah kuasa. Nah, yang kalau barak kan lain Pak wajahnya. Kalau tadi wajah nggak dapat klien, sekarang kliennya benar. Ya. Sama kuasa di atas kepala kita yang menaungi seseorang. Tapi dengar saudara, bukan cuma kuasa, tapi kemampuan dan kuasa yang menaungi seseorang, yang membuat orang itu hidupnya akan terus menaik dan bukan menurun. Orang itu akan diberkati oleh Tuhan dan mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Orang itu akan dibuat segar, bugar, sehat, makmur kehidupannya. Dan bukan sampai di perkara itu saudaraku. Kata barak ini mengandung pengertian Anda akan diberkati sampai apa saudaraku dikasih Tuhan. Diberi kemampuan untuk kita bisa melakukan semua tujuan-tujuan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Apa saja tujuan Tuhan? Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish dan sebagainya. Itu tujuan Tuhan berikan kepada kita. Dengan kekuatanmu kamu tidak akan pernah mampu. Tapi kalau ada kingdom blessing barak di atas kepala kita, kemanapun kita pergi, haleluya. Berkat Tuhan menyertai kita. Yang percaya berkata amin. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga yang amal ibadah Bapak diterima di sisinya. Ini yang dikerjakan Yesus. So that's why, saudara lihat kemarin waktu Pak Batara Sianturi, CEO daripada Citibank, sharing di tempat kita. Dia menjelaskan bahwa sekarang ada yang disebut modern war, perang modern. Kalau convention war itu adalah bangsa lawan bangsa. Tapi perang modern sekarang ada 3. Yang pertama, yang disebut dengan culture war. Culture war itu perang budaya. Ya, salah satu contoh apa saudaraku? Budaya dalam keluarga. Sekarang lagi diserang. Budaya hormat dalam keluarga. Zaman saya dulu dengan zaman anak-anak sekarang beda kalau merespon orang tua. Zaman saya dulu dengan zaman sekarang merespon guru beda saudaraku. Ya, kalau di luar negeri orang Amerika apalagi. Kalau kita kan manggil kakek kita opung, mbah, opah,
Akung. Kan gitu kan. Kalau Amerika enggak saudaraku. Panggil namanya. Nah saya kan punya cucu 1,5 tahun nih. Kemarin kita terkejut saudaraku. Terkejutnya apa? Waktu video call. Besan saya dari pihak seberang. Dari pihak suami anak saya. Itu saudaraku datang. Dia tinggal di Denver, Colorado. Pergi ke Los Angeles ke tempat anak saya. Lalu saudaraku, entah siapa yang ngajari saudaraku. Cucu saya itu di video call sama saya. Panggil opanya gini, James, 1,5 tahun. Panggil namanya saudaraku, James. Waduh dalam hati saya. Ini aku nanti minggu depan saya akan berangkat ke Amerika. Karena akan menantikan kelahiran cucu yang kedua. Saya tentu akan ngajari dia saudaraku ya. Don't call your grandpa James, but grandpa. Mestinya gitu. Saudara tahu budaya hormat. Termasuk hati-hati saudaraku. Saya harus terus terang mengatakan di sini loh ya. LGBT didesain untuk menghancurkan culture. Culture apa itu yang sering kita ketahui? Sederhana. Saudaraku, LGBT itu punya yang disebut the main goal of their movement. Tujuan goal utama dari kegerakan mereka. Saudara tahu apa tujuan utama? Dihapuskan sistem keluarga di seluruh dunia. Mana bisa pria sama pria punya anak? Mana bisa wanita dengan wanita punya anak? Yang sangat menyedihkan adalah gini ya. Saya berkata begini kepada orang pelakunya, I love them. Saya mengasihi mereka. Tapi untuk dosa yang dilakukan, saya membenci dosanya. Tapi jiwanya kita harus selamatkan. Kita harus layani. Kita harus tolong dia. Saudaraku, mana mungkin Tuhan itu menciptakan manusia itu sudah dari sononya begitu. Ada alat tubuh yang dipakai untuk pemasukan. Mulut ya. Hautse. Saking enaknya Hautse Secingping makan. Ya kan? Kalau orang Surabaya, orang Jakarta bilang enak gila. Nah itu kan terjemahannya kan ya. Hautse Secingping. Mudah-mudahan sudah mengerti maksud saya. Makan. Terus ada didesain oleh Tuhan, ada pemasukan, ada apa? Pengeluaran, exit. Exitnya di mana? Ini melangkahnya, itu exit. Tapi dengar, LGBT culture, dia merubah culture yang seharusnya pengeluaran dijadikan pemasukan. How come? Menurut teman-teman saya yang mengatasi mereka, yang pelayanan dengan orang-orang korban LGBT ini. Orang-orang ini tidak bisa tahan kalau sakit perut, saudara. Kalau sudah sakit perut, cepat harus ke toilet. Kalau nggak ditahan, orang Surabaya bilang, brojol karepe dhewe. Saudaraku, dirubah. Jadi mereka tidak ingin nanti ada keluarga-keluarga. Ini jelas ada agenda tertentu yang dinyatakan, saudaraku. Dan jangan heran beberapa gereja sekarang melegalisasi termasuk di Indonesia. Nggak terang-terangan saudara. Oleh sebab itu culture war, hati-hati. Yang kedua namanya energy war. Energy war itu perang energi. Ya, dampak perang Ukraina lawan Rusia. Pasokan gas sekarang ke Eropa banyak dikurangi. Inggris kewalahan saudaraku. Sampai kemarin waktu winter, kedinginan. Kita doakan Pak Michael dan Bu Vina tidak mengalami kedinginannya. Karena Bu Vina sekarang sudah di London. Pak Michael kapan menyusul ya? Oh, lagi di Singapura, oh berarti visanya udah keluar. Oh belum juga. Saudaraku dikasih Tuhan, itu kenyataan. Sekarang Rusia mulai menahan pemasokan gasnya. Dan akibatnya Inggris mau nggak mau saudaraku impor batu bara yang sebelumnya mereka nggak mau. Tapi yang diuntungkan siapa? Salah satunya ya Indonesia. Dan harga batu bara di negara kita naik saudara. Oke, tapi yang ketiga ini juga mengerikan. Namanya teknologi war. Perang teknologi. Ya, saudara, teknologi artificial intelligence sekarang itu keren banget saudaraku. Ya, salah satunya misalnya ya, kalau sudah lihat kan barusan waktu pandemi ini gereja-gereja pada ikut apa yang disebut metaverse. Keren metaverse saudaraku ya. Tapi mari saya beritahu saudara, metaverse-nya gereja dibanding dengan metaverse yang di luar sana nggak ada apa-apanya Pak.
Metaverse gereja masih bentuknya avatar tuh loh. Yang ada kakinya, nggak ada tangannya, bisa terbang. Itu ke gereja. Terus anak-anak kita, orang tua kita mau kepingin modern-modern, belikan alatnya udah sekian juta. Lalu tontonannya cuma bisa 1 minggu 2 jam, kebaktian gereja 2 jam. Cuma avatar yang gini-gini. Lalu saudaraku, selebihnya pasti apa? Nontonlah metaverse yang dunia sajikan. Dan mari saya beritahu orang tua di sini. Saya pernah ikut seminarnya tentang metaverse saudaraku. Dan metaverse yang dunia sodorkan saudaraku sekarang, itu ada games-gamesnya. Betul-betul penampilan kayak manusia biasa gini. Jadi udah didesain asli, gak kayak metaverse-nya gereja yang kayak unyil kucing tuh. Dan apa yang terjadi? Kalau kalah, misalnya pria lawan wanita bermain game. Konsekuensinya, misalnya yang perempuan kalah, langsung diperkosa di permainan itu. Dan ditunjukkan alat kelaminnya. Itu didesain. 72% film-film Marvel pun. Sekarang saudaraku, mengarah kepada hal-hal misalnya LGBT. Memperkenalkan. Atau pria sama pria cium-ciuman. Jadi sengaja dari kecil anak-anak sudah dibiasakan dengan pola seperti itu. Tidak bisa, gereja tidak bisa diam loh saudara. Saudara jangan cukup cuma berdoa saudaraku. Perlu ada tindakan aktif yang harus kerjakan. Lewat nanti wakil-wakil kita. Makanya kalau pilih pemimpin, pilih siapa nanti duduk di DPR. Jangan sembarangan pilih. Pilih memang perwakilan atau satu partai yang memang mau memperjuangkan itu saudaraku. Kalau enggak saudaraku, nanti terus-terusan keadaan seperti ini berulang. Lalu kita disuruh berdoa saja. No, ambil bagian kita. Salah satunya masuk dalam dunia perpolitikan. Enggak ada salahnya. Rasul memang dipanggil di situ. Oke, dan inilah teknologi sekarang. Bahkan dari dulu kita tahu istilah 3G, 4G, bahkan sekarang 5G. Saya akan tunjukkan 5G yang lebih keren daripada 5G yang di luar sana. Kalau disajikan. Teknologi 5G yang berikutnya ini dia. Ini mengatasi segalanya. Ya, dalam proses rangkaian penderitaan Kristus sampai dia tersalibkan dan dia bangkit mengalami kemuliaan. Yang pertama, dia mengalami yang disebut penderitaan awal, Getsemani. Di Matius 26, saudaraku, ya di Taman Getsemani itu dia berdoa sampai keringatnya keluar bercampur titik-titik darah. Dokter menjelaskan, pasti Ribka bisa tahu ini. Itu orang kalau depresi berat saudaraku, saya lupa nama istilah kedokterannya. Jantungnya itu berdegup keras saudaraku. Dan akan memompahkan darah begitu cepat. Dan melewati pembuluh-pembuluh darah yang besar dan pembuluh-pembuluh darah yang kecil mikro. Dan ketika melewati pembuluh darah yang kecil mikro di bagian kepala saudaraku. Tidak sanggup menahan tekanan. Maka pecahlah keluar darah bercampur keringat. Itu yang dialami Yesus. Salah satunya kenapa saudaraku? Dia mau tanggung depresimu. Dia mau tanggung pikiran pusingmu. Pikiranmu yang berat saudaraku. Dia mengerti. Seperti lagu ini berkata supaya kamu tahu di sini ada fungsinya juga ya. Oke. Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi. Nyanyi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Setelah itu saudaraku, ditaruhnya dia di Golgota. Saudaraku, ide penyalipan, mari saya beritahu, itu sebetulnya bukan muncul dari kerajaan Romawi. Walaupun memang Yahudi tidak punya kebiasaan tentang penyalipan. Bangsa Romawi yang membawanya pergi ke Palestina, ke Israel. Tetapi saudaraku, kalau kita buka Alkitab dalam bahasa Inggrisnya ya. Wahyu 13 ayat 8. Saudaraku, tolong perhatikan ini. Ini yang sekolah-sekolah Alkitab ini pasti senang dengan statement saya ini. Ide penyalipan itu, ide besarnya, the big idea itu sudah ada sejak kekekalan. Dari mana saya tahu? Wahyu 13 ayat 38. Tolong dibaca. Ya. Jadi memang Allah telah merancangkan dalam kekekalan dan kemahatauannya. Saudara lihat itu.
And all that dwell on the earth shall worship him. Everyone whose name had not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb that had been slain. Jelas sudah. Jadi ini beberapa cewek ketawain saya. Inggrisnya medok ya. Saya kalau di Amerika khotbah, anak saya yang paling kecil, kalau sambil ketawa. Kenapa? Model Surabayaan Inggrisnya saudara. Ya, do you understand? Yes, I stand under you. Sorry lahirnya ini lidahnya lidah asli Indonesia. Jadi memang ide besar penyalipan itu anak domba tersembelih from the foundation of the world. Luar biasa karya Tuhan ini dalam hidup setiap kita saudaraku ya. Makanya dia tergantung di sana, dia berkata it is finished, sudah selesai. Haleluya. Ya, next slide lagi. Oke, yang ketiga adalah grave, dia masuk ke dalam kubur. Kerennya begini saudaraku. Di Alkitab dijelaskan, waktu Yesus di kuburan, Yesus itu ternyata gak suka nganggur, saudara. Ingat ya, waktu dia disalibkan, dia mati secara fisiknya, tubuh. Tapi rohnya gak bisa mati loh. Makanya disebut Jesus Christ. Jesus is the Son of Man. Tapi Christ is the Son of God. Ngerti ya? Dia 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Tubuhnya mati. Dikuburkan. Tapi rohnya, the Son of God, tidak bisa mati. Rohnya turun ke dunia orang mati. Dari kuburan ke dunia orang mati. Nah ini saya turun ya. Philip, kamera. Kamera cuma satu gaya-gaya. Mending ada kameranya kok ya. Haleluya. Biarlah yang mendengarkan. Tidak lah ya. Mengucap syukur dengan satu-satunya. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Lalu Alkitab bilang gini. Dia pergi ke roh-roh yang sudah mati. Yang sudah ditawan oleh iblis itu. Jadi kalau orang mati di luar Yesus itu rohnya ditawan sama iblis. Di dunia kegelapan. Dan di sana dia beritakan Injil. Bukan supaya orang itu bertobat. Nah ini banyak orang Chinese yang totok salah menafsirkan ayat ini. Sampai akhirnya mereka pergi ke kuburan atau ke foto-foto nenek-nenek moyang. Lalu berkata, Kong, mak bertobat ya. Terima Yesus. Tidak bisa saudaraku. Yang mati udah selesai. Oke, cuma dikasih tahu. Dia cuma memproklamirkan bahwa dia raja. Dia akan menghakimi dunia. Supaya mereka tahu bahwa nanti masa penghakiman. Bahwa yang menghakimi adalah Yesus. Itu yang pertama. Yang berikutnya dikerjakan Tuhan. Ini saya suka sekali. Dia ketemu iblis dan pasukannya. Yang memegang kunci kerajaan maut sejak kejatuhan Adam itu. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, death is powerless. Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, seperti di turn on kan yang namanya mati tadi. Ya kalau boleh saya panggil orang yang kedua yang tinggi. Siapa yang tinggi ya di sini? Ini kayak kelihatannya Pak Vincent kelihatan tinggi ya. Nah, Pak Vincent tolong ke sini Pak. Yang saya kenal aja ya kalau. Nah ini dia. Badannya besar juga saudara ya. Cocok ini ya. Maksudnya cocok jadi iblis itu Pak ya. Cuma ini peran aja Pak ya. Ini sandiwara loh Pak ya. Bukan sungguhan. Oke nah. Jadi saudaraku. Waktu Tuhan menciptakan yang namanya mati dalam Kejadian 2 ayat 17. Death itu powerless. Tidur Pak. Nah, tidur. Ini waktu zaman manusia belum jatuh dalam dosa. Ini di Taman Eden saudaraku. Ya, jadi mati itu sudah ada. Tapi dia tidak punya kuasa. Begitu saudaraku berbuat dosa Adam. Dengan Hawa. Lalu terjadinya turn on. Melek. Dan langsung menguasai. Sat. Masih ganteng Pak. Sewelek ngono ya Pak. Menguasai hidup. Nah ini tadi saudaraku. Kutuk juga bekerja dalam diri kita. Ya. Tidak ada yang satu pun yang bisa mengatasi ini. Dan kunci kerajaan maut dia pegang sepenuhnya.
Tapi hari itu kabar baik. Yesus Kristus turun ke dalam dunia orang mati. Dan ketika Yesus mendekati iblis, saya bayangkan di dunia neraka seperti itu. Iblis saudaraku ketakutan, gemeter sampai ngompol. Jangan ngompol. Saudaraku, ya ngompol. Dan saudaraku dengan tegas Yesus harus ambil yang disebut kunci kerajaan maut saudaraku. Dan mari saya beritahu saudaraku, Yesus tidak kesulitan untuk bangkit. Yes, yang justru kesulitan adalah iblis dan pasukannya menahan kekuatan supaya Yesus gak bangkit. Tapi iblis dan pasukannya dikalahkan. Bam, yang terjadi adalah Yesus bangkit mengalahkan dosa, maut, iblis dan segala pasukannya. Thank you Pak, haleluya. Galilee selanjutnya. Dan dia pergi, sesudah itu dia sudah bangkit, dia ke Galilea. Keren saudaraku. Tujuannya apa saudaraku? Salah satu apa? Memulihkan Petrus yang telah mengkhianati dia 3 kali. Saudara, itu Tuhan. Tuhan tuh pergerakannya sampai masuk ke dalam batin orang. Supaya sembuh. Do you love me? Kamu mengasihi aku Petrus? Aku mengasihimu lebih daripada mereka. 3 kali. Dan dipulihkan si Petrus. Lalu berikutnya apa? Dia bahkan memberikan jaminan buat kita semua. Soal masakan, minuman, ekonomi, tenang aja. Di tepi Danau Galilea. Dia bertanya sama murid-muridnya. Hei, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka bilang, oh itu Yesus. Saudara tahu di tepi danau itu ternyata tersedia apa? Ikan bakar jimbaran sudah di situ. Keren. Ya. Luar biasa bukan? Dan sesudah itu saudaraku, yang berikutnya glory. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas saudaraku ya. Coba kasih tahu tuh. Ya, the cross before the crown. Ada lagi. The thorn before the throne. And then the test before the testimony. Jadi tidak ada mahkota yang akan diberikan tanpa ada salib. Tidak ada takhta disediakan tanpa ada duri. Tidak ada kesaksian yang indah akan diberikan tanpa ada ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi. So bersyukurlah saudaraku untuk kesulitan yang saudara hadapi. Bersyukurlah, kadang-kala Tuhan izinkan kamu ketemu kesulitan, kamu ketemu kegagalan, kamu ketemu jalan buntu. Itu merupakan satu cara di mana Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Jadi jangan berkata, mengapa aku begini. Gak perlu. Hampir sama ya. Next slide lagi. Saya langsung saja karena sebentar lagi ruangan ini mau dipakai untuk GR. Ada anak kita untuk pasca bersama para pekerja nanti sore jam 5. Jadi saudaraku, next saya langsung kepada the King's Prayer. Bagian kita apalah sekarang? Oke, saya tunjukkan begini saudaraku. Ingat tuh ya, kutuk tadi udah diganti menjadi berkat. Kingdom blessing menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, ini yang harus kita lakukan. 5 menit ke depan saya jelaskan ini. Ini yang menjadi doa Yesus yang seharusnya menjadi doa kita. Dan ini akan menjadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Di sana dikatakan gini, ini doanya. Father, glorify thy name. Itu ayatnya di Yohanes pasal yang ke-12. Itu ada ayatnya, tolong disajikan. Di slide-nya juga yang berikutnya. Ya, Bapa muliakanlah namamu. Nah ini dia. Maka terdengarlah suara di sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Hal apa yang harus kita pelajari di sini? Bagian kita adalah begini saudaraku. Kemuliaan itu milik Tuhan. There is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan. Semua yang ada pada kita itu miliknya Tuhan. Kita itu cuma dipercaya untuk mengelola oleh Tuhan. Makanya kita jangan sombong. Saya perhatikan kita harus hati-hati loh ya. Kalau kita punya uang. Kita orang kaya misalnya. Kebanyakan saya temukan. Tidak ada di ruangan ini ya. Oh, apalagi di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Itu orang-orang kaya saya lihat saudaraku konglomerat itu seringkali apa satu? Arogan. Karena dia merasa dia punya. Dia merasa dia punya kekuasaan. Arogan sikapnya saudaraku. Saya beritahu pada saudaraku dikasih Tuhan. Mereka lupa
bahwa semuanya cuma titipan. Tidak pernah kita bisa bawa ketika kita mati. Alexander Agung yang kaya dan penuh kuasa itu satu kali berpesan waktu dia sakit kepada Hulu Balanglai. Kalau aku mati nanti tolong lobangi peti matiku sebelah kiri kanan. Keluarkan tanganku dari kiri ke kanan. Untuk apa Paduka? Supaya nanti rakyatku ketika lihat aku mati, aku tidak bawa apa-apa. So, ingat ya, semua yang diberikan Tuhan kepada saudara itu bukan milik saudara loh. Saya tadi tadi pagi kami dengan tim, tolong tadi yang tim penjara Lapas Cipinang tolong berdiri tadi. Tolong tim yang bersama saya tadi ke Cipinang, tepuk tangan buat mereka saudaraku ini. Saudara kita nah tuh ya. Kita tadi pagi, bangun pagi-pagi karena kita melayani narapidana di Lapas Cipinang, Lapas kelas 1 itu. Saudaraku di situ saya ketemu ada orang yang dihukum mati karena membunuh, membakar. Ya, masih muda. Saya ketemu ada orang-orang yang perampok. Bahkan ada perampok yang bangga saudaraku datang ke Jakarta punya cita-cita apa? Jadi orang jahat. Aneh kan? Sampai akhirnya di penjara di Kalimantan, di penjara di Sulawesi, di penjara sampai ke penjara ke-7 kali Lapas Cipinang. Saudaraku ya, karena dia kepingin mencapai tingkat kejahatan tertinggi. Katanya gini, kalau nggak dihukum nggak masuk penjara di Lapas Cipinang belum keren katanya. Keturutan saudaraku, tadi dia ada ketemu kami. Dan sialnya adalah anaknya pendeta. Ngeri ya saudaraku ya. Lalu saya berkata kepada cukup kamu sampai di sini. Ya, kalau enggak kamu akan kembali lagi. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau ingatkan kepada saudara. Orang-orang tadi itu mengejar apa sih? Mereka ingin jadi kaya. Mereka merampok. Mereka mengambil barang orang lain. Mari saya beritahu saudara. Semua itu milik Tuhan. Mari kita sadari apa yang ada pada kita bukan milik kita sendiri. Jadi kalau komando dari atas mengatakan sesuatu kepada kita, why not? Lepaskan sesuatu. Satu kali ada satu orang datang ke rumah kami, saudaraku. Saya baru terima PK bulanan. Nah PK bulanan waktu itu belum model transfer, masih dalam bentuk amplop. Jadi saya masih bawa pulang amplop tebal yang masih panas. Gaji 1 bulan saya sebagai pendeta. Nah, perlu Pak ketahui ya, di Rock ini pendeta nggak boleh pegang uang sendiri. Jadi kami digaji. Ada tim keuangan yang megang. Sebab Pak Arifin bilang, Ron kita masih manusia. Jadi kalau kita pegang uang sendiri bisa lupa. Bukan cuma lupa apa, bisa lupa istri saudaraku ya. Itu bahaya sekali ya. Jadi waktu saya bawa pulang saudaraku, ternyata di rumah sudah ada jemaat yang suami istri bawa anak kecil. Nangis-nangis. Pak pendeta tolong Pak. Aduh kenapa? Kami terpaksa menggadaikan motor kami. Aduh. Kamu perlu berapa? Dia sebutkan uang sekian. Nilainya persis sama dengan amplop saya itu. Lalu saya mau beralibi apa saudaraku? Sesuatu di dalam roh saya berkata begini. Serahkan. Loh Tuhan tunggu dulu mesti konfirmasi sama istri dong. Istri kan biasanya pemegang keuangan ini jangan main-main. Dia manajemen, dia manajer. Ya, dia tahu kebutuhan, kapan cicilan ini, kapan ini kan. Akhirnya saya panggil dia ke kamar. Sayang, kok Tuhan taruh di hatiku. Ini belum dibuka yang ini. Belum dibuka. Diserahkan sayang. Puji Tuhan. Dia berkata gini, aku istrimu, aku tunduk keputusanmu. Wah, glory. Saudaraku, niatnya orang itu cuma pinjam. Bilangnya pinjam. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Dia berkata, Pak pasti segera kita. Dalam waktu 1 bulan kami kembalikan Pak. Nah peristiwa itu sudah lebih dari 5 tahun saudaraku ya. Dan tidak kembali. Apakah saya jadi miskin? Tidak sama sekali. Ketika kami bangun gedung saudaraku. Ya, panitia berkata, Pak sulit ini Pak. Sekarang besi naik sekian persen harganya gini-gini. Roh Kudus berkata kepada saya, berapa tabungan dolarmu? Ada tabungan dolar. Kenapa? Udah diundang pelayanan ke Singapura, ya di Grand Hyatt itu. Saya khotbah diundang ke negara-negara lain. Jadi saya terima dolar dong. Nah, ada rekening dolar dong? Ada, saudaraku ya. Tahu-tahu saudaraku, Roh Kudus ngomong sama saya, serahkan dolarmu.
Konfirmasi dulu dong. My baby, baby, bala, bala. Gitu kan. Saya tanya, sayang, Roh Kudus bicara. Serahkan dolar kita. Saudaraku, istriku berkata, aku istrimu, aku tunduk keputusanmu. Waktu saya serahkan saudaraku, saya bilang kepada para pekerja, ini uang kami, dolar yang Tuhan suruh kasih. Langsung mereka pengusaha, saya besinya Pak, saya ininya Pak, saya ininya Pak. Jadilah gereja. Kalau saya pergi ke Mataram, Pulau Lombok, jadilah gereja itu. Jadi belajar untuk, dan sampai hari ini saya tidak miskin loh. Saya nggak miskin karena belajar mentaati. Kamu bukan, you are the owner of all things. The Lord our God is the owner of all things. Ngamennya nggak enak. Amen. Amen. Ya udah kita ganti yang lain aja kalau gitu. Kedua, the King's Prayer, not my will but thy will be done. Dalam kitab Lukas pasal 22 menjelaskannya, saudaraku. Bapak Ibu, please ya. Khotbah-khotbah seperti ini, hari-hari ini Roh Kudus terus tanamkan dalam diri saya. Khotbahkan ini terus-terusan. Jadi kalau saudara yang jemaat di sini, yang dari ke minggu ketemu saya, jangan heran ya kalau saya selalu menekankan ini. Kenapa saudaraku? Begini, tabrakan terhebat di dunia ini bukan pesawat lawan pesawat. Tabrakan terhebat adalah tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi kita. Setuju gak? Dan sialnya, kehendak Tuhan dikalahkan sama kehendak pribadi kita. Padahal yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Belajar Yesus. Yesus berkata, not my will but your will be done. Kalau Bapak, Ibu dan saya belajar seperti Yesus. Menyerahkan supaya kehendak kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Apapun situasinya, kamu pasti berhasil. Kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Asal kamu tunduk pada kehendaknya. Sebab kehendak Tuhan selalu membawa kebaikan bagi setiap kita. Kehendak Tuhan selalu ingin yang terbaik buat saudara dan saya. Kalahkan kehendak pribadimu saudaraku. Tundukkan. Jaminan hidupmu pasti berbahagia. Karena kehendaknya. Lihat, pernahkah Yesus jatuh dalam dosa? Tidak pernah. Pernah Yesus gagal? Tidak pernah. Apa rahasianya? Kunci A. Yohanes 4 ayat 34. Ini rahasianya. Yesus berkata begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Buat komitmen seperti Yesus. Dia berkata begini, anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri, melainkan melihat Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, itu pula aku kerjakan. Yesus tak pernah punya agenda pribadi. Yesus tak pernah punya agenda bahkan tersembunyi. Agendanya cuma satu. Melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya. Taruh itu di hati kita saudara. Agenda hidup saudara. Rumah tangga saudara. Bisnis saudara. Tunduk kepada agenda Tuhan. Kamu pasti berhasil. Kamu akan disertai dengan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Seperti Yesus mengajarkan. Yang ketiga. Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, di atas kayu salib nih. Itu ayatnya di Lukas 23. Disiksa sadis-sadisan brutal seperti itu. Bahkan kalau boleh saudara. Siapa yang nonton filmnya Mel Gibson, The Passion of the Christ. Siapa yang pernah nonton film itu? Tolong angkat tangan. Kalau saudara baca Alkitab sungguh-sungguh, saudara akan menemukan bahwa yang ditunjukkan oleh Mel Gibson itu belum ada apa-apanya dibanding aslinya. Karena benar-benar penyiksaan yang brutal itu terjadi atas Yesus. Tapi di atas kayu salib dalam keadaan sekarat itu saudaraku, dia berkata begini, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini yang harus kita ikuti. Kalau enggak saudara, kita ke gereja, nyanyi angkat tangan, puji Tuhan. Tapi pahit sama seseorang. Kita bisa mengampuni seseorang dalam diri kita. Sampai kita ngomong gini, berapa banyak orang gini. Bukan di sini, Kutub Utara tadi. Seharusnya Injil dibawa sampai mati. Dia berkata, sampai mati gue gak akan ngampuni orang itu. Itu enggak di sini, Kutub Utara tadi loh. Saudaraku,
Dalam Lukas 17, murid-murid Yesus diajari Tuhan Yesus gini. Anak-anak, kalau ada saudaramu berbuat salah ya. Dalam satu hari dia berbuat salah 7 kali. Lalu dia datang hari yang sama dan 7 kali minta ampun sama kamu. Yesus bilang, ampunilah. Saudara tahu respon murid-muridnya apa? Bukan, oh great, yes, amen. No, mereka apa? Mereka bilang begini, tambahkan iman kami. Kenapa? Mereka nggak sanggup. Mereka, tapi itulah kasih ilahi. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 39, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi Yohanes 13 dia berkata begini, perhatikan ini. Aku memberi perintah baru kepadamu, kasih sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Berapa banyak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus? Saudara yakin kasihnya hebat? Coba saya mau pengen tahu kalau saudara masih hidup atau tidak ya. Coba saya pernah khotbah di BSD, pas khotbah gini ada yang mati. Sementara dengar khotbah saya mati Pak. Jadi hati-hati dengerin khotbah saya saudara ya. Oke. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang merasakan bahwa saudara dikasih Tuhan secara luar biasa sampai diampuni dosamu? Angkat tangan saudara, semua di sini. Jangan turunkan dulu. Sebagaimana saudara merasakan kasih yang hebat itu, Tuhan mau praktekkan kepada orang lain. Nah, enak itu Pak Pendeta, enggak enak. Bagaimana saya mungkin bisa melakukan? Don't worry, be happy. Ada grace, ada anugerah. Kata grace itu adalah God's ability, kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk taat melakukan firman. Sebab tanpa anugerah kamu tidak mungkin melakukan firman. Jadi sekarang level kita harus ilahi loh. Sepi ya, kok rasanya ada spirit yang melawan saya gitu ya. Kok enak ya ini. Yang terakhir. Dia berkata begini. Father, into thy hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Rohku kuserahkan kepadamu. Ini mengajarkan apa saudaraku? Penyerahan total. Totally surrender. Ya, kepada Tuhan. Let your kingdom come and your will be done. Semuanya Tuhan, biarlah karyamu, kehendakmu, maumu terjadi dalam kehidupanku. Dan inilah aku Tuhan. Aku mau serahkan semuanya kepadamu. Saudaraku, kalau nyawa diserahkan, berarti yang lainnya juga dong. Karena bicara nyawa itu bicara yang utama. Pernahkah saudara punya sikap bahwa bila Tuhan meminta sesuatu, buat saya tidak ada kata tidak, tapi ya. Saya tutup dengan kesaksian tahun 91. Saya waktu itu saudaraku, saya kepingin jadi akuntan publik dan saya sudah lulus sebagai seorang akuntan. Dan saya bekerja di kantor akuntan publik di kota Surabaya. Singkat cerita di masa-masa seputar itu saya ini tiba-tiba terdorong membuka selorokan apa itu? Laci di meja saya. Lalu saya ketemu sebuah peta, 1 lembar saja. Aneh kan, biasanya peta itu kan kalau zaman dulu itu 1 buku gitu. Ini cuma 1 lembar. Saya tarik ini, peta Pulau Bali. Tahu-tahu saudara waktu saya pegang lihat peta Pulau Bali, tiba-tiba Roh Kudus berkata begini. Aku mengutus kamu ke pulau ini. Apa jawabmu? Di situ saudaraku Roh Kudus bilang kepada saya gini. Tinggalkan semuanya. What? Pekerjaan, cita-cita, aku pengen jadi orang kaya, aku pengen jadi akuntan publik, suruh melepaskan semua. Saudara bisa bayangkan, saya langsung tertun di karpet di tempat saya, di kamar saya di kota Surabaya. Saya taruh peta Bali di situ. Saya nangis, Tuhan. Saya kepingin jadi orang kaya Tuhan. Kau tahu aku keluarga miskin. Masa gak boleh sih Tuhan? Tuhan gak jawab apa-apa. 1 jam saya menangis. Sampai akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya menyerah. Keputusanmu terjadi. Datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Sudah. Begitu saya berkata, saya serahkan. Tiba-tiba suasana atmosfer di kamar itu berubah jadi indah. Jadi
Wow, saya merasa ada damai luar biasa. Lalu sesudah itu saya telepon Pak Arifin. Saya ingat saudaraku, saya pergi ke telepon umum. Dan saya telepon beliau di Bali waktu itu. Tahun 91 itu. Pak Arifin, hai Ron, kenapa? Roh Kudus menyuruh saya untuk pergi pelayanan ke Pulau Bali. Langsung Pak Arifin, wow haleluya, welcome to Bali, berangkat. Lalu saya menjadi seorang full timer di sana. Pisahlah saya dengan kekasih hati saya di kota Surabaya ini. Dan 1 tahun saya di Bali, tinggal di rumah Pak Arifin. Lalu Pak Arifin berkata begini, Ron pergi ke Mataram Pulau Lombok. Kenapa Pak? Rintis gereja. Saya tidak sekolah Alkitab waktu itu. Karena belajar taat, sadar bahwa hidupku bukannya aku lagi. Siap, berangkat ke sana. Mulailah pelayanan di sana. Surat-suratan sama dia. Ingat, kita nggak berani telepon langsung, nunggu wartel jam 9 malam ke atas, diskon 50%. Ingat? Karena PDP, saudara. PDP you know. PDP bukan cuma pendeta pembantu, pendapatan pas-pasan. Benar, saya lulusan akuntan, tapi jadi full timer tuh gaji saya terima tuh kecil sekali saudaraku. Berapa ratus ribu waktu itu. Dia ingat, 600 ribu saudaraku per bulan. Ya gitu mau menikahi anaknya orang yang mampu di kota Surabaya. Rasanya gak mungkin. Apalagi papanya bilang saya kinoi, adiknya unyil. Mau jadi apa kamu menikah sama pendeta? Hah? Mau makan kolektor katanya gitu saudaraku. Saya bilang sama dia, bilang papamu, aku pendeta sanggup akan membiayai kehidupanmu. Kamu bisa makan capcay, buyung hai, barongsai kalaupun perlu dimakan. Singkat cerita saudaraku, kami menikah tahun 92. Dan lahirlah David Tirsa Tevi. Dan sampai hari ini sudah lihat saudaraku, pemeliharaan Tuhan. Memang saya bukan orang yang seperti orang yang kaya yang pegang uang. Tapi aneh saudaraku, apa yang kami berdua sepakati minta dituruti sama Tuhan. Tuhan kepingin anak kuliah di Amerika, diturutin. Sampai 3 lulus dari Amerika loh. Hidup dari gaji seorang pendeta. Saudara, tadi saya bersaksi ya, kalau Tuhan berkati itu caranya aneh-aneh. Tadi saya kan selesai khotbah di penjara, kan kita nabur tuh. Kita habis berapa juta ya Magda? Kasih makan mereka 200 orang saudaraku. Duit semua itu gak ada daunnya. Kita nabur kan di penjara tuh. Tadi saya selesai khotbah kan harus cepet-cepet ke sini nih. Ada 1 orang kejar saya. Pak pendeta. Hei Pak, saya antar keluar. Gak usah, saya mau duluan Pak. Enggak. Lalu dia bilang gini. Saya mau berkati Bapak. Saya kan harus gini. Jadi kalau diberkati orang jangan, oh terima kasih jangan ya. Aduh, kok repot-repot? Nah itu penting ya. Tolong ya itu protokolnya ya, protokol resmi harus sudah jaga ya. Loh Pak, aduh loh. Kok repot-repot? Enggak Pak Roni, ini pribadi saya ingin memberkati Bapak. Sudah kan? Ya saya terima kan? Karena dia mau memberkati. Sudah, saya keluar pulanglah bersama Pak Agung, Magda, Daniel dan Ibu Susan. Ya. Tadi saya ke toilet. Ya. Saya enggak barisan pria yang baris itu pipisnya. Yang di dalam yang bisa kunci ceklek. Karena ada agenda Pak, buka amplop. Oke, mana Pak Wira dari mana? Ah ya kita ketemu kan tadi. Bapak apa sih heran kok masuk toilet pada kan? Saya buka amplopnya Pak. Waktu saya buka, seret. Saya buka, set. Pecahan dolar 100 Amerika Serikat. Saudara. Bukan masalah cuannya. Saya sedang bersaksi begini loh. Buat Tuhan memberkati saudara dimanapun dia bisa. Tapi satu hal yang saudara harus ingat. You are not the owner of all things. Our God. He's the source of everything. Sumber segalanya. Haleluya. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Celebrate. Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus. Ayo. Celebrate,
Jesus celebrate. He is risen. He is risen. That he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Bahasa Indonesia. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ada seorang datang kepada pemerintahan pejabat di Perancis. Ini kisah nyata. Dan dia berkata kepada pejabat itu yang kebetulan Kristen. Pak, saya mau datang mau buka buat agama baru. Pejabat itu bilang begini, boleh. Asal kamu melakukan seperti yang saya yakini. Siapa? Yesus. Kenapa? Dia mati, disalib, lalu dikuburkan. Lalu kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Kalau kamu bisa melakukan itu, saya akan kasih kamu izin mendirikan agama baru di Perancis. Orang itu pulang dan tidak pernah kembali lagi. Karena memang cuma Yesus yang bisa melakukan itu. God bless you. Haleluya.